Suret. Saya pengen tahu anak-anak mana sih kalau memang ini anak-anak dari jembatan besi yang mana, ayo kita cari solusinya. Jadi masuk bagaimana nih kita untuk mencari solusi permasalahan tersebut. Ya, kali aja kan ada masukan-masukan yang bagus untuk kita terapkan untuk mencegah terjadinya tawuran-tawuran yang terjadi kalian di jembatan besi. Karena kalau ada tawuran pasti ada yang lapor hotline. Pak, di jembatan besi, rel pintu rel ada tawuran. Ini nih Pak. Punya Pak polisi datang, bubar. Baru ini nih. Ada juga ya. Tapi apa juga ya. Saya juga kadang-kadang sama anak-anak ini ada juga. Kadang juga kalau memang saya diambil pagi ya, pagi. Kadang-kadang jam segitu ada nih. Udah mulai nih kadang-kadang jam segitu. Iya, jam 10. Terus kalau paginya itu sekitar jam 3. Terus mabok. Nggak tahu Pak. Terus yang aneh ini Pak, ketika mereka tawuran nih, pak. Nah itu kalau kan kadang-kadang macet kalau lupa nih. Itu kadang-kadang disetak berhenti Pak aneh saya. Woi, kok kasih lewat, kok mereka berhenti? Saya juga aneh nih anak-anak. Bener Pak, saya sudah sering kali gitu. Oh coba berhenti. Betul kena orang, lewat mobil apa lewat udah kosong, tawuran lagi. Aneh itu Pak. Ada biasanya ada mangernya juga dia. Makanya kita pengen tahu orang-orang mana sih. Nah ini Pak kalau bisa orang mana kita juga nggak paham. Emang banyak sih dari sana. Itu dari sana, dari ujung tuh Pak. Itu biasanya Jelas dong, iya maksudnya dari ujung itu. Nggak tahu ya. Nggak tahu kita juga nggak bisa. ada daerah 5. Itu pendek. Jangan dua. Kayak bangke maksudnya kan. Biasanya. Iya dong. Makanya kan Teman-teman sekolah biasanya gitu kan. kita nggak temukan apa sih ini permasalahannya, kita data-data anak ini solusi tawuran ini. Jadi kami bisa disambangi datangi dari LNK mungkin kan bisa datangi anak-anak tersebut. Soalnya, anak-anak dari Dusun Angke, Rusun Angke, gitu. Oh ya kita datang. Apa nih? Oh ya mau kasih mas, Dusun Angke, ayo sama-sama, jangan kita saling menutupi anak. Nggak apa-apa, daripada nanti jadi korban, lebih baik apa sih permasalahannya kita selesaikan. Itu masukan aja Pak. Mudah sih bisa realisasi. Pengalaman bisa sering. Mereka juga seperti yang namanya baik. Itu kan itu kok sering warga malah itu bukan anak lagi, tapi kalau di kita kan memang anak-anak dulunya ya, tapi kalau di sana udah warga. Siap. Saya sering komunikasi sama mereka dan ada teman juga dari sana. Gimana itu bisa sampai begitu? Berapa tahun lah? Solusinya gini Pak, jadi dari pengurus semua relatif ya. Artinya mereka tahu nih mana orang-orang yang punya pengaruh di sini. Ini orang-orang nih, misalnya orang-orang yang berpengaruh di wilayah itu, mereka ajak, mereka kumpul, mereka berbicara, mereka buat yang namanya apa ya? Rombolan. Jadi dia bikin kayak ngatur gitu kan, mereka bikin pertemuan itu kalau masalah di luar bikin acara momennya, tapi setelah mereka semua dikumpulkan, mereka saling curhat lah gitu kan, apa sih kenapa sih masa lalu bisa ribut sama gue gitu. Nah ini akhirnya terbuka dan cukup alhamdulillah. Iya Pak. Kalau kalian tahu anak-anak yang dari mana? Tapi ya mohon maaf ya, emang di sini harus melibatkan Pak. Artinya melibatkan pengurus yang ada. Kan kita tahu ya namanya pengurus. Siapa sih anak-anak yang berpengaruh di wilayah? Nah, makanya kan Biasanya gitu kan. Nah kita ambil nih dari anak kita di RW 4 siapa nih? Kita ambil nih. Kalau kita kepalanya kita pegang. Kita ambil semua RW 5 siapa gitu. Kalau misalnya yang biangnya gitu kan. Terus dari kelurahan lain misalnya kayak saya masalah 5 angka itu pasti Pak. Pengurus pasti tahu, saya yakin. Pasti tahu orang-orang maksudnya yang berpengaruh artinya gitu kan.
ini anak kalau kata kita nih anak-anak Bangor nih kita tahu nih pasti nih ini kan kita ambil aja Pak, kumpulin yang Muhammad untuk dibina, pokoknya kita ajak ngobrol lah, mohon lu apa sih gitu kan. Memang mesti ada pendekatan Pak, kalau sistemnya kita cuman maaf yang sepengalaman saya sangkumin orang memang nggak ada. Kalau saya mah mereka kawuran lagi. Iya, nanti Harus diajak duduk bareng sama mereka. sekarang harus pendekatan. Sekarang makanya pengurus RW ini mau terbuka siapa saja. Siapa yang harus didekati. Para ininya siapa saja sih yang bisa. Mereka misalnya anak-anak remaja ini anggapnya sama siapa sih, abang-abangannya dia. Nah itu siapa. Dan saya butuh keterbukaan juga. Kalau saya nyari sendiri ya saya nggak tahu siapa. Kayak di Kaliannya saya harus berkali-kali datang ke sana, akhirnya ada yang mau buka. Akhirnya saya udah kalau takut berbicara di situ datang ke kantor saya saja, saya mau terbuka. Akhirnya menyampaikan apa sih permasalahan lama. Terus lalu akun-akun mana saja sih yang biasanya dipakai dengan anak-anak muda ini yang perlu dipantau. Kita bisa menggalang dia untuk memberikan informasi-informasi ke kita. Memang pendekatan kita datang nggak bisa sekali dua kali. Jadi makanya kalau membantu sama para pengurus. Kalau para pengurus RW ini membantu kami kan mempermudah, oh sini di RW 1 misalnya ada beberapa RT, oh ini nih di RT ini yang mereka bisa kita galang, mereka bisa dianggap sama anak-anak remaja-remaja. Mereka kan sekarang mencari sensasi ya di sini ya. Banyak yang buat video lah, untuk konten lah, buat kata apa gitu. Makanya yang di wilayahnya punya potensi, siapa sih yang bisa dianggap dengan yang lainnya, kita bisa sama-sama kita galang, kita bersama 3 pilar. Yuk kita cari penyelesaian yang ada tawuran di wilayah. Jembatan besi paling sering jembatan besi dengan apa? Ada sesuatu ya. Boleh menambahkan Pak Kapolsek? Terima kasih. Assalamualaikum. Iya. Kita ingat ya, level 1 ya. Pernah kejadian tawuran besar-besaran di Setan Utara, Bogor Petamburan. Saya waktu itu ke Kapolseknya Pak Iwan. Ditanya masukannya dari beliau, potensi apa yang menyebabkan ketawuran. Bilang Pak Kapolsek buat saya ini terdahului, kan? Biasanya di sana ada bandar, ini ada bandar. Dan ketika itu saya sampaikan ke Pak Ipar, Pak RW ya, itu diketemukan di jembatan besi di RW 1 itu hampir 4 kilo ya. Iya. 4 kilo. Di Semeru hampir 2 kilo. Nah setelah peristiwa itu nihil ya. Sampai sekarang alhamdulillah nihil di hasil itu. Jadi ini kalau kata saya, kalau analisa saya ini kemungkinan kita nggak paham ya, karena itu ada apapun susun datanya ya kan. Saya rasa itu ada ke situ ya, arahnya ke situ. Ya kan, desain. Dan yang lagi saya juga usul Pak Kapolsek saat ini kan senjata yang mainan itu sekarang mainan, dianggapnya kan mainan, tapi disalahgunakan di dalam peluru rotary. Yang akhirnya itu yang dipakai sarana untuk tawuran. Jadi request kita ini kepada Kapolsek Tambora mohon ditertibkan. Ya kan memang itu adalah usulnya perdagangan ya mungkin ya kan. Cuma kan mungkin Pak Kapolsek perdagangan itu lintasnya ada di wilayah kita juga, Ruang Malaka. Perdagangan senjata mainan itu. Seperti itu atensi kita silakan kepada Kapolsek dengan kebijakan yang seperti apapun. Tapi alhamdulillah memang di RW 1 tuh di wilayah saya memang dulu tuh malam minggu setiap tawuran. Akhirnya saya dengan RW 1 bagaimana
meminimalisir tawuran ini. Hari kita bikin gerbang ya, Pak ya, di RW 1 itu. Kita bikin gerbang, alhamdulillah. Dan sebagian daripada warga RW 1-nya yang tadi Pak RKDM bicara, saya tarik Pak. Saya dudukkan, saya pekerjakan sebagai petugas parkir. Saya bilang kalau misalnya ada tawuran lagi di sini, lu out dari tempat bekerja. Nah, alhamdulillah itu bisa diminimalisir Pak. Dan kebetulan juga dulu RW 5 yang mungkin Pak Amin ya, itu ada kondisinya nomor 1 ya. Tapi alhamdulillah semenjak bikin ring pintu yang bisa tutup bisa minimalisir. Dan di RW 6 juga itu kalau nggak salah di perbatasan kali aja di Indonesia ya rutin persempit ruangan. Kita persempit Pak itu dengan pintu pagar dan izin Pak Kos kalau kita boleh bahasanya enak apa nih ya, bantuan sumbangan apa open donasi untuk kesatuan Linmas. Terus terang Pak Kapolsek, dari Linmas saya 5 tahun yang lalu bajunya eta-eta baik. Oh, jadi minta ciri Pak Kapolsek. Ya, Bahwa ini misalkan. Linmas di RW ini adalah langsung di bawah naungan daripada Polsek. Sehingga ada cirinya, bukan seperti Linmas. Kalau Linmas apa lagi Linmas? Dengan preman, baju preman ya. Iya, ada cirinya sehingga ketika kita tempat tawuran dia tahu. Ya. Nah ini jadi nggak kayak Linmas yang di bawah Departemen Dalam Negeri. Begitu kan? Nah, itu mah diuraikan itu. Iya, jadi berdalam. Jadi begitu Pak Kapolsek, saya rasa narkoba ini masih nomor 1 ya, dalam hal tawuran. Sebelumnya. Saya ngajarin lebih berenang nih Pak Kapolsek, ya kan? Dan memang itu waktu Kapolsek Pak Iper saya sampaikan seperti itu dan nyata. Dan itu kalau nggak salah dilakukan uji tes urin jam 10 pagi langsung. Pak, mohon maaf. Oke. Tapi kalau kita nggak dapat anak-anak yang tawuran, pada kabur, kita datang bubar, kita nggak tahu anak-anak mana, bagaimana kita bisa mengidentifikasi bahwa itu terkait masalah narkoba. Tapi kalau kita tahu, oh ini anak-anak ini yang tawuran, ayolah kasih tahu. Biar kita bisa mengidentifikasi, di urin positif, oh dapat narkobanya dari mana, obat-obatannya dari mana, sehingga kita bisa mengidentifikasi. Kalau kita tanpa ada bukti, kita menerka-nerka ini disebabkan oleh karena narkoba, perperangan antar bandar narkoba. Kita nggak bisa menyimpulkan kalau tidak ada buktinya dulu. Jadi kita bisa menangkap orang-orang ini, oh ini yang positif-positif. Kamu karena apa sih? Ayo kita dalami, apa sih penyebabnya? Kan ada FKDM yang juga deteksi untuk wilayah. Apa penyebabnya? Jadi kalau bisa nggak dilakukan pembinaan secara humanis terhadap anak-anak ini? Sebab kalau anak-anak sekarang sih kalau saya kalau kita mohon maaf ya, khususnya maaf kembali lagi kepada pihak kepolisian, hampir rata-rata masyarakat juga di Indonesia tuh apa was-was takut gitu ketika didatangi seorang polisi. Ini si orang tua pasti takut gitu kan. Bisa nggak kita pendekatan secara apa ya, secara humanis lah, seperti keluarga lah gitu. Jadi memang anak-anak ini butuh perhatian sih menurut saya, perhatian karena dan seperti apa Pak awal mungkin kan padat dan mungkin ruang geraknya untuk istirahat itu juga kurang. Kalau mau hemat saya itu bisa nggak kalau misal teman-teman nih anak-anak ini kita bawa di misalnya kita ajak happy lah rasanya.